Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 28 Maret di hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan yang baik, dan kami bersyukur Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan untuk boleh hidup dan menikmati segala ciptaan Tuhan. Dan terlebih khusus hari ini, Engkau berikan kami waktu, kesempatan untuk boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Allah berkata demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai ciri khas orang percaya. Kalau di setiap suku kita punya makanan khas, punya ciri khas, ketemu orang Jogja, kita ketemu gudegnya, ketemu orang Papua, kita ketemu popedanya, ketemu orang Manado, kita ketemu bubur Manadonya. Itulah makanan khas dari setiap suku-suku yang ada. Demikian juga sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita memiliki ciri khas yang harus terus-menerus ada, yang harus terus-menerus mewarnai kehidupan kita sebagai orang percaya. Setidaknya ada 3 ciri khas dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang saya jumpai dari nats ini. Ciri khas yang pertama adalah senantiasa bersukacita. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa artinya terus menerus. Kata senantiasa artinya apa? Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, sebagai orang percaya kita harus senantiasa bersukacita. Kita harus senantiasa mewarnai hidup kita, merendah hidup kita dengan sukacita. Karena ini menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya. Saya percaya suasana surga itu hanya diwarnai dengan sukacita. Di sorga tidak ada sungut-sungut, di sorga tidak ada keluh kesah, di sorga tidak ada orang yang nau-nau, yang lau-lau. Di sorga hanya ada sukacita. Demikian juga sebagai umat, sebagai orang percaya, harus menjadi ciri khas kita untuk senantiasa bersukacita. Kecenderungannya kita hanya bersukacita pada waktu tanggal muda. Kecenderungan kita hanya bersukacita kalau ibarat kehidupan ini seperti laut tenang, teduh, semua lancar, semua beres, kita bersukacita. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita tidak hanya bersukacita pada waktu dalam suasana suka, tetapi sebaliknya dalam situasi dan kondisi apapun juga kita harus bersukacita. Kalau kita hanya bersukacita karena semua beres, saya pikir komunis pun bisa buat seperti itu. Kalau kita hanya bersukacita pada waktu rezeki ada, saya pikir ateis pun bisa melakukan itu. Karena itu sebagai umat, yang membedakan kita orang percaya dengan yang tidak percaya, salah satunya adalah senantiasa bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, yang harus menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya, ayat 17, tetaplah berdoa. Yang namanya tetaplah berdoa sama artinya dengan senantiasa berdoa, sama artinya dengan bertekun dalam doa. Ini harus mewarnai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang menjadi ciri khas kita, yaitu senantiasa berdoa. Seringkali sebagai umat, sebagai orang percaya kita sudah melalaikan kehidupan kita dalam doa.
Padahal firman Allah berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau doa itu sangat besar kuasanya, betapa ruginya bila kita tidak berdoa. Kalau doa itu bisa mendatangkan mujizat, betapa ruginya kalau saudara dan saya tidak berdoa. Karena itu mari sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita mewarnai hidup kita. Mari kita merendah hidup kita dengan senantiasa berdoa. Karena ini harus menjadi ciri khas kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Saya percaya doalah yang bisa mendatangkan mujizat Tuhan bagi kita. Saya percaya doa bisa mendatangkan pemulihan Tuhan bagi hidup kita. Saya percaya melalui doa bisa mendatangkan kesembuhan bagi saudara dan saya yang sakit. Karena doa adalah sarana Allah bertindak, Allah berbuat sesuatu, termasuk mendatangkan mujizat bagi kita. Karena itu mari kita senantiasa mewarnai hidup kita dengan doa. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun juga, kita harus senantiasa berdoa, karena doa itu sangat besar kuasanya. Saya tidak tahu sebagai umat, sebagai orang percaya, pernahkah kita punya pengalaman hidup bahwa doa itu sangat besar kuasanya? Seringkali hanya sebatas teori saja, sebatas perkataan saja bahwa doa sangat besar kuasanya. Tapi kita belum pernah mengalaminya secara pribadi. Dalam pengalaman real, dalam kenyataan hidup, seringkali kita belum pernah mengalami akan kuasa doa. Dan itulah yang membuat kita seringkali malas dalam berdoa. Tapi kebenaran firman Allah hari ini mengajak kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita senantiasa berdoa. Karena ini ciri khas kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, ciri khas hidup orang percaya 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang namanya dalam segala hal artinya dalam situasi apa saja. Yang namanya dalam segala hal bukan hanya dalam satu hal. Jadi ciri khas kita yang ketiga sebagai orang percaya adalah senantiasa mengucap syukur. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan berkenan bila kita mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya dalam satu hal. Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita menjadikan syukur kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Itu harus mewarnai hidup kita, harus menjadi ciri khas dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Daripada kita mewarnai hidup ini dengan sungut-sungut, daripada kita mewarnai hidup ini dengan keluh kesah yang tidak ada gunanya, yang tidak ada artinya, yang tidak ada dampaknya dalam hidup kita, lebih baik kita warnai hidup kita dengan syukur kepada Tuhan. Karena saya percaya di balik syukur kepada Tuhan bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Di balik syukur kepada Tuhan bisa mendatangkan kuasa Tuhan bagi kita. Di balik syukur kepada Tuhan bisa mengobati rasa duka, rasa kesal, rasa kecewa kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu, mari kita menjadikan senantiasa mengucap syukur menjadi ciri khas yang harus mewarnai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari sebagai umat kita belajar dalam hidup kita, apapun yang kita alami, situasi dan kondisi apapun, lebih baik mulut kita berucap, bertutur kata, saya bersyukur. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan ciri khas hidup orang percaya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa bersuka cita, senantiasa berdoa, senantiasa mengucap syukur. Ini menjadi ciri khas hidup kami sebagai orang percaya, yang harus mewarnai seluruh hidup kami. Kami merendah seluruh hidup kami ini hanya dengan ciri khas kami sebagai orang percaya, yaitu senantiasa bersuka cita, senantiasa berdoa, dan senantiasa mengucap syukur. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami
untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang, berkat-berkat jasmani, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, tanpa berdoa dalam nama Yesus. Bilur-bilur Kristus menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.